Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Saya ketemu Kevin Dix, kita protes, ini ada jelas surat protesnya, media internasional menulis Indonesia being robbed. Jangan gubris ASEAN All Stars. Erick Thohir putuskan keluar dari AFF. ASEAN All Stars sangat mengganggu persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Jangan gubris ASEAN All Stars. Erick Thohir putuskan keluar dari AFF. ASEAN All Stars sangat mengganggu persiapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan fokus ke Piala Dunia. Erick Thohir ancam Indonesia keluar dari AFF jika Malaysia dan Vietnam memaksa. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini, kabar mengejutkan datang dari rencana pertandingan antara ASEAN All Stars melawan klub raksasa Inggris, Manchester United. Laga spesial ini dijadwalkan digelar pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan tersebut bertujuan untuk mempromosikan sepak bola Asia Tenggara ke panggung global. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada pertandingan itu sendiri, melainkan juga pada keputusan sejumlah federasi sepak bola ASEAN terkait pemanggilan pemain. Pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, tetap bersikukuh menyertakan pemain terbaik Asia Tenggara dalam skuadnya, termasuk dua pemain timnas Indonesia, Ola Romeni dan Jai Itzes. Ia bahkan memperluas daftar incarannya dengan mengajukan peminjaman Kevin Dix dan Kelvin Verdong, dua pemain keturunan yang baru memperkuat tim Garuda. Malaysia turut mendukung langkah Kim Sang-sik. Mereka melihat laga ini sebagai ajang prestisius yang menguntungkan seluruh kawasan, meskipun tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Namun, hal ini menempatkan PSSI dalam posisi sulit. Pasalnya, para pemain tersebut juga diproyeksikan tampil dalam agenda penting timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun mengutarakan niat serius untuk mengurangi partisipasi dalam kegiatan sepak bola di luar kalender FIFA. Fokus utama PSSI akan diarahkan pada persiapan timnas untuk turnamen bergengsi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Erick juga mengisyaratkan kemungkinan Indonesia mengevaluasi ulang keikutsertaannya dalam kompetisi di bawah naungan AFF. Banyak agenda AFF dinilai tidak sejalan dengan visi jangka panjang PSSI dalam membangun tim yang kompetitif di level Asia maupun dunia. Situasi makin rumit ketika panitia pertandingan ASEAN All Stars kembali mengajukan peminjaman Jai Itzes dan Ola Romeni. Kalau begini terus, kita jadi merasa tidak dihargai, ujar Erick dalam sebuah wawancara. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berniat keluar dari AFF jika mereka pihak Dati Federasi AFF masih ngotot ingin meminjam 4 pemain diaspora timnas Indonesia? Atau justru, kalian ingin melihat Jai Itzes, Ola Romeni, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong berlaga melawan Manchester United? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Peran Indonesia dalam ekosistem sepak bola Asia Tenggara sangat vital. Jika Indonesia benar-benar mundur dari turnamen-turnamen AFF, dampaknya akan sangat besar. Indonesia adalah magnet utama yang menarik perhatian penonton baik di layar kaca maupun di stadion.
euforia supporter Garuda telah menjadi nyawa kompetisi AFF. Jika Indonesia keluar, euforia itu akan menghilang. Penurunan minat menonton akan berdampak langsung pada pendapatan sponsor, hak siar, hingga penjualan tiket. AFF bisa menghadapi krisis finansial serius, bahkan terancam bangkrut jika tidak ada solusi konkret. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Indonesia keluar dari AFF, mengingat seringnya terjadi kecurangan terhadap timnas kita? Sementara itu, Malaysia diminta untuk tidak terlalu sombong hanya karena menjadi tuan rumah laga melawan Manchester United. Perlu diingat, Indonesia telah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, sebuah pencapaian yang tidak dimiliki semua negara di kawasan ini. Laga melawan Manchester United memang bukan pertandingan resmi, namun dianggap sebagai ajang hiburan sekaligus promosi sepak bola Asia Tenggara ke dunia. Meski Malaysia terpilih sebagai tuan rumah, pertandingan ini seharusnya menjadi kebanggaan bersama, bukan pemicu konflik antar federasi. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan ketegangan yang semakin nyata antara kepentingan nasional dan regional dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Di satu sisi, gagasan menggelar laga ASEAN All-Stars versus Manchester United adalah langkah menarik untuk mengangkat citra sepak bola regional ke level internasional. Namun, di sisi lain, pemaksaan terhadap pemain-pemain kunci timnas, terutama dari Indonesia, untuk ikut dalam laga non-resmi seperti ini jelas menimbulkan dilema besar. PSSI memiliki tanggung jawab utama terhadap agenda dan prestasi timnas Indonesia. Jika pemain-pemain inti terus diambil untuk laga eksibisi di luar kalender FIFA, ritme dan fokus timnas bisa terganggu. Apalagi, Indonesia sedang dalam tahap pembangunan tim menuju turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Fokus seharusnya tertuju ke sana, bukan ke laga-laga yang lebih bersifat hiburan. Langkah Erick Thohir yang mengancam untuk menarik Indonesia dari AFF bisa dipahami sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Apalagi, Indonesia sering merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan kontroversial dalam turnamen AFF sebelumnya. Jika AFF terus mengabaikan keberatan ini, bukan tidak mungkin keputusan mundur akan benar-benar terjadi. Namun tentu saja, keputusan seperti itu harus dipertimbangkan matang-matang. Indonesia memang punya pengaruh besar dalam AFF, baik dari segi kualitas tim maupun daya tarik pasar. Jika Indonesia keluar, AFF akan kehilangan salah satu pilar utamanya. Tapi jika tetap bertahan tanpa perubahan signifikan dari AFF, Indonesia akan terus dirugikan. Solusinya, AFF dan federasi anggotanya harus mulai bersikap lebih adil, terbuka terhadap masukan, dan menghargai kepentingan nasional masing-masing. Laga prestisius boleh saja digelar, tapi jangan sampai mengorbankan pembangunan jangka panjang tim-tim nasional yang sedang menata masa depan mereka. Dean Zandbergen siap perkuat timnas Indonesia. Saya tajam di depan gawang dan kuat di udara. Dean Zandbergen, penyerang muda yang kini bermain untuk klub VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda, menyatakan dengan penuh semangat bahwa ia siap mengenakan seragam merah putih dan membela tim nasional Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Yusa Nugraha di kanal YouTube miliknya, pemain berusia 23 tahun ini secara terbuka mengungkapkan niat dan antusiasmenya untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Zandbergen bukan tanpa alasan merasa memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Saya tumbuh besar di Belanda, tapi dari kecil saya sudah tahu kalau saya punya darah Indonesia dari keluarga saya di Depok, ujar Dean sambil tersenyum dalam wawancara tersebut. Dengan postur tubuh yang menjulang, 188 cm, Zandbergen menyebut kekuatan fisiknya di lapangan sebagai salah satu senjata utamanya. Saya cukup tinggi sehingga sangat membantu saat duel udara. Itu salah satu keunggulan saya sebagai striker, ucapnya. Namun, bukan hanya soal fisik. Ia juga menambahkan bahwa dirinya memiliki kecepatan yang baik di jarak menengah hingga jauh. Di beberapa meter awal saya memang belum begitu cepat, tapi kalau sudah berlari, saya bisa sangat cepat. Selain itu, ia juga menilai dirinya sebagai pemain yang memiliki insting mencetak gol dan kemampuan membaca permainan yang tajam. Saya tajam di depan gawang dan punya visi bermain. Saya selalu berusaha untuk tidak hanya mengikuti bola, tapi juga melihat pergerakan rekan-rekan satu tim. Itu penting untuk menciptakan peluang, katanya. Meski percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, Zandbergen tak menutup mata terhadap kekurangan yang masih perlu ia benahi.
Ia mengakui bahwa aspek-aspek teknis seperti sentuhan pertama dan pengambilan keputusan masih terus ia latih secara pribadi. Saya sering latihan sendiri, fokus ke detail seperti kontrol bola pertama, kapan harus menembak, kapan harus memberi umpan. Hal-hal kecil itu bisa sangat menentukan di level internasional, ujarnya. Ketika ditanya soal proses naturalisasi, Dean mengatakan bahwa dirinya sudah sempat dihubungi oleh staf dari Timnas Indonesia. Namun, proses administrasi tampaknya masih berjalan. Saya belum tahu kapan semuanya bisa selesai. Tapi saya berharap bisa segera mendapat lampu hijau dari PSSI. Saya ingin segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata untuk tim, ungkapnya dengan penuh harap. Kehadiran Zandbergen tentu bisa menjadi tambahan amunisi penting bagi lini depan Timnas Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain keturunan dari berbagai belahan dunia. Dengan kombinasi fisik Eropa dan semangat bermain untuk tanah leluhur, Dean Zandbergen bisa menjadi sosok yang berperan besar dalam transformasi permainan Garuda di kancah Asia. Kini, semuanya tinggal menunggu waktu. Apakah proses naturalisasi bisa rampung sebelum kualifikasi Piala Dunia Zona Asia berlanjut? Jika ya, publik sepak bola nasional patut menantikan debut Dean Zandbergen sebagai bagian dari wajah baru Timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi Dean Zandbergen yang ingin membela Timnas Indonesia menunjukkan betapa besar daya tarik sepak bola nasional saat ini, terutama bagi pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Ketertarikan pemain seperti Dean menandakan adanya rasa kebanggaan terhadap akar budaya dan identitas, meskipun mereka tumbuh jauh dari tanah leluhurnya. Dari sisi teknis, Zandbergen punya atribut yang bisa memberi warna berbeda bagi lini serang Indonesia. Tinggi badan yang menjulang dan kemampuan duel udara adalah sesuatu yang belum banyak dimiliki oleh penyerang lokal. Jika dikombinasikan dengan visi bermain yang ia sebutkan, ia bisa menjadi target man yang efektif sekaligus mampu berkolaborasi dalam skema permainan modern yang lebih dinamis. Namun, di balik peluang besar itu, tentu ada tantangan. Proses naturalisasi selalu menyita waktu dan energi, baik dari sisi administratif maupun adaptasi di lapangan. Tidak semua pemain keturunan bisa langsung nyetel dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara, apalagi dengan ekspektasi tinggi dari publik yang haus prestasi. Langkah Dean untuk latihan pribadi dan memperbaiki aspek teknis seperti sentuhan pertama serta pengambilan keputusan patut diapresiasi. Ini menunjukkan sikap profesional dan keseriusannya untuk benar-benar siap jika panggilan resmi datang. Keinginan itu tidak hanya sekadar romantisme soal darah keturunan, tetapi juga komitmen untuk berkembang dan berkontribusi. Secara keseluruhan, jika proses naturalisasi berjalan lancar, Zandbergen bisa menjadi aset penting untuk Timnas. Ia mewakili generasi pemain diaspora yang punya kualitas Eropa, tetapi tidak melupakan akar budayanya. Tinggal bagaimana PSSI dan tim pelatih memanfaatkan potensi ini secara maksimal tanpa meninggalkan pembinaan pemain lokal. Situasi Dean Zandbergen adalah bukti bahwa mimpi besar tak pernah mengenal batas negara. Meski lahir dan besar di Belanda, semangatnya untuk membela Indonesia menunjukkan bahwa panggilan hati bisa menembus jarak dan waktu. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi tentang identitas, komitmen, dan keberanian mengambil langkah baru demi sebuah tujuan yang lebih besar. Kalau Dean bisa berani melangkah keluar dari zona nyamannya untuk menggapai impian bersama tanah leluhur, kita juga bisa. Apapun latar belakangmu, selama kamu punya tekad dan kerja keras, pintu menuju mimpi itu akan selalu terbuka. Kadang jalannya berliku, prosesnya lama, tapi ingat, proses adalah bagian paling berharga dari setiap pencapaian. Teruslah percaya pada dirimu sendiri, asah kemampuanmu, dan jangan takut mengambil risiko untuk sesuatu yang kamu yakini. Seperti Zandbergen, yang tak hanya mengandalkan bakat, tapi juga terus memperbaiki dirinya. Kita pun bisa berkembang kalau mau terus belajar dan pantang menyerah. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Karena seperti halnya mimpi Dean untuk membela Garuda, mimpi kamu juga pantas untuk diperjuangkan. Timnas Indonesia dan Malaysia untung, Vietnam rugi besar ASEAN All Stars lawan Manchester United. Timnas Indonesia dan Malaysia mendapat keuntungan, Vietnam rugi besar dari laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Timnas Indonesia dan Malaysia beruntung, sementara Vietnam mengalami kerugian besar terkait laga ASEAN All Stars melawan Manchester United yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu, 28 Mei 2025. Laga ini hanya berlangsung 5 hari sebelum FIFA Matchday Juni 2025. Perlu diketahui, FIFA Matchday Juni 2025 akan berlangsung antara 2 hingga 10 Juni 2025. Oleh karena itu, banyak tim nasional yang sudah mempersiapkan skuad mereka sejak akhir Mei 2025, termasuk tim-tim dari Asia Tenggara. 1.
Indonesia dan Malaysia tidak mengirimkan pemain terbaik ke ASEAN All Stars. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertanding melawan Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, dalam 2 laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya, pemusatan latihan Timnas Indonesia akan dimulai pada sekitar 20 Mei 2025 di Bali. Awalnya, banyak penggemar sepak bola tanah air yang khawatir pemain-pemain seperti Jai Idzes, Ula Romeni, dan Tom Haye akan dipanggil untuk memperkuat ASEAN All Stars dalam pertandingan melawan Manchester United. Hal ini dikhawatirkan akan membuat mereka kehilangan sesi latihan penting bersama Timnas Indonesia. Namun, kabar baiknya adalah AFF tidak memanggil nama-nama tersebut untuk memperkuat ASEAN All Stars. Sebagai gantinya, AFF memilih Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, 2 pemain yang sebelumnya tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Malaysia juga mengambil sikap serupa dengan menolak pemanggilan pemain. Meskipun 3 pemain dari Malaysia dipanggil untuk bergabung dengan ASEAN All Stars, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, melarang 2 pemain, Sergio Aguero dan Dominic Tan, untuk bergabung dengan tim tersebut. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik antara persiapan tim nasional dan keikutsertaan pemain dalam laga persahabatan internasional. Timnas Indonesia dan Malaysia tampaknya lebih mengutamakan fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yang menjadi prioritas utama, dibandingkan dengan kesempatan tampil di ASEAN All Stars melawan Manchester United. Ini tentu sebuah keputusan yang bijak mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi tersebut bagi masa depan tim di level internasional. Namun, ada sisi lain yang bisa dilihat, yaitu ketidakhadiran beberapa pemain bintang seperti Jai Idzes dan Ula Romeni dalam pertandingan ASEAN All Stars bisa menimbulkan kekecewaan bagi para penggemar, terutama yang ingin melihat pemain-pemain tersebut bermain di hadapan publik. Meski begitu, keputusan ini mungkin lebih terkait dengan kebutuhan untuk menjaga kebugaran dan persiapan optimal para pemain sebelum laga krusial di bulan Juni nanti. Dari sisi Malaysia, penolakan terhadap beberapa pemain yang dipanggil untuk ASEAN All Stars juga mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menjaga kualitas dan kesiapan tim mereka. Ini memperlihatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara memanfaatkan kesempatan bermain di level internasional dan memastikan pemain tetap fit untuk kompetisi yang lebih besar. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bagaimana Federasi Sepak Bola di kawasan ASEAN berusaha untuk menjaga fokus tim nasional mereka dalam menghadapi tantangan yang lebih besar, meskipun ada nilai komersial dan prestise tersendiri dalam laga seperti ASEAN All Stars. Dalam setiap perjalanan menuju kesuksesan, ada banyak pilihan yang harus diambil. Dan kadang-kadang kita harus memilih jalan yang tidak selalu populer atau mudah. Seperti yang terlihat dalam situasi ini, Timnas Indonesia dan Malaysia memilih untuk fokus pada tujuan besar mereka, meskipun ada peluang lain yang bisa saja menarik perhatian. Ini adalah contoh nyata bahwa keputusan yang baik seringkali memerlukan pengorbanan sementara. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan besar selalu berharga, meskipun terkadang kita harus menunda kepuasan sesaat untuk mencapai hasil yang lebih besar di masa depan. Jadi, jangan pernah ragu untuk membuat keputusan yang benar, meskipun itu berarti menghadapi tantangan atau memilih jalan yang tidak selalu mudah. Selalu percayalah pada proses, karena kerja keras, disiplin, dan fokus pada tujuan akhir akan membawa kita menuju kesuksesan yang lebih besar. Teruslah berusaha, karena setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Jai Idzes dipantau langsung oleh bos Torino, tanda akan pindah. Direktur olahraga klub Serie A Italia, Torino, Davide Fagnati, terlihat hadir langsung di Stadion Carlo Castellani saat pertandingan antara Empoli melawan Venezia pada Minggu 20 April lalu. Kehadirannya diyakini untuk mengamati performa bek tengah Venezia sekaligus kapten timnas Indonesia, Jai Idzes. Selain Idzes, Fagnati juga dikabarkan memantau striker muda milik Empoli, Sebastiano Esposito. Informasi ini dibagikan oleh jurnalis Italia, Nicolo Schira, melalui akun media sosial miliknya. Davide Fagnati berada di Stadion Castellani kemarin untuk menyaksikan laga Empoli versus Venezia. Dia memantau langsung penampilan Jai Idzes dan Sebastiano Esposito, tulis Schira. Kehadiran Fagnati bukanlah yang pertama kali. Di awal musim 2024-2025, ia juga sempat terlihat menyaksikan Jai Idzes yang saat itu baru saja mengantarkan Venezia promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Salah satu alasan kuat ketertarikan Torino terhadap pemain berusia 24 tahun itu adalah karena pelatih mereka saat ini, Paolo Vanoli, merupakan sosok yang sebelumnya berjasa membawa Venezia promosi ke Serie A. Setelah sukses tersebut, Vanoli pindah ke Torino, sementara Idzes tetap bertahan bersama Venezia.
Musim ini, di bawah arahan Vanoli, Torino tampil cukup solid dan berada di papan tengah klasemen sementara Serie A. Sementara itu, Venezia tengah berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Saat ini, mereka berada di posisi ke-18 dengan 25 poin, hanya terpaut satu angka dari Lecce yang menempati peringkat ke-17 atau batas akhir zona aman. Dengan situasi tersebut, kemungkinan Jai Idzes hengkang dari Venezia dan bereuni dengan mantan pelatihnya di Torino bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Lebih lanjut, situasi ini menarik karena memperlihatkan bagaimana performa pemain Indonesia di Eropa mulai mendapatkan perhatian serius. Jai Idzes tidak hanya menjadi andalan di klubnya, tetapi juga mulai dilirik oleh klub lain yang lebih stabil secara prestasi seperti Torino. Hal ini bisa jadi lompatan besar dalam karirnya, apalagi jika dia bisa bereuni dengan Paolo Vanoli, pelatih yang sebelumnya membawanya naik ke Serie A. Kehadiran langsung Direktur Olahraga Torino di pertandingan Venezia versus Empoli memberi sinyal kuat bahwa minat mereka bukan sekadar wacana. Jika transfer ini terjadi, itu akan memperkuat posisi Idzes di kancah sepak bola Eropa dan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia juga, karena pemain dengan pengalaman di level tinggi bisa membawa pengaruh besar di dalam tim. Namun di sisi lain, kondisi Venezia yang sedang terpuruk juga bisa menjadi pertimbangan emosional bagi Idzes. Dia mungkin merasa punya tanggung jawab untuk membantu klub bertahan di Serie A. Pilihannya akan menunjukkan apakah dia lebih memilih tantangan baru dengan peluang yang lebih besar, atau tetap setia membela klub yang telah memberinya panggung. Jai Idzes sedang berada di persimpangan yang menentukan masa depan karirnya, dan di momen seperti inilah mental seorang juara benar-benar diuji. Ketika peluang besar datang, seperti dilirik klub yang lebih mapan, itu adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Jangan ragu untuk melangkah maju. Setiap tantangan baru adalah peluang untuk berkembang, membuktikan diri, dan mencetak sejarah. Jika kamu dipercaya untuk naik level, itu berarti kamu pantas mendapatkannya. Buatlah setiap langkah bermakna, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk mereka yang memandangmu sebagai inspirasi. Indonesia bangga padamu, dan dunia mulai membuka mata. Teruslah berlari, Jai. Jalanmu makin terbuka lebar. Erick Thohir dorong reformasi dalam pengelolaan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran ofisial timnas Indonesia sebagai langkah awal menyatukan visi demi mewujudkan target besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, Erick memperlihatkan momen pertemuan dengan para pejabat yang terlibat langsung dalam pengelolaan timnas, termasuk kehadiran Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Dalam arahannya, Erick menegaskan pentingnya peningkatan standar dalam pengelolaan tim. Ia menyoroti bahwa keberhasilan tidak bisa dicapai tanpa komitmen bersama dan sistem kerja yang profesional. Siapa yang ingin ke Piala Dunia? Semua pasti ingin, tapi kita juga perlu bercermin. Standar pengelolaan harus disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing, ujar Erick dalam pertemuan tersebut. Erick juga mengingatkan bahwa 2 tahun lalu, mimpi lolos ke Piala Dunia masih dianggap jauh dari kenyataan. Namun, dengan komitmen yang konsisten, timnas menunjukkan kemajuan berarti di berbagai level, dari U17 hingga tim senior. Dulu kita belum berpikir sampai ke tahap ini. Tapi karena kita berani bermimpi dan mau berubah, hasilnya mulai terlihat. Pertanyaannya sekarang, kita mau mundur atau terus melaju, katanya. Ia menekankan bahwa perubahan adalah keniscayaan, dan hanya mereka yang mampu beradaptasi yang akan terus berkembang. Lewat keterangan dalam unggahan Instagramnya, Erick menyebutkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah menyamakan pandangan dalam menyongsong laga penting melawan Cina dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ofisial tim memegang peran penting dalam mendukung pemain dan pelatih. Mereka adalah tulang punggung yang bekerja di balik layar. Kerja tim yang solid dan komunikasi yang baik adalah kunci agar tim kita bisa tampil maksimal, ujarnya. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi, dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Laga selanjutnya, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni, kemudian melawat ke markas Jepang di Suita City 5 hari kemudian. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI mulai menunjukkan keseriusan dalam membangun fondasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Erick Thohir tanpa sadar bahwa untuk mencapai target besar seperti lolos ke Piala Dunia, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan pemain di lapangan. Reformasi menyeluruh di level manajemen, dari pola kerja hingga mentalitas ofisial, sangat dibutuhkan.
Langkah Erik mengumpulkan seluruh ofisial tim juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang proaktif dan terbuka terhadap masukan. Dia tak hanya bicara soal mimpi, tapi juga menekankan pentingnya introspeksi dan peningkatan kualitas kerja. Ini penting, karena selama ini masalah internal seperti kurangnya koordinasi atau standar profesional yang belum konsisten sering jadi penghambat kemajuan sepak bola nasional. Penting juga bahwa ia menyebutkan pencapaian di level junior sebagai bukti dari program jangka panjang. Artinya, ada keberlanjutan yang mulai dibangun. Tapi tentu saja, ucapan dan pertemuan seperti ini perlu dibarengi tindakan nyata dan konsisten ke depannya. Mimpi ke Piala Dunia bukan hal mustahil, tapi jalannya panjang dan perlu dukungan dari semua elemen, termasuk publik dan media. Mimpi besar memang butuh kerja keras, tapi langkah pertama selalu dimulai dari keberanian untuk berubah. Timnas Indonesia sedang berada di titik penting, bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang membangun budaya juang dan profesionalisme dari dalam. Kalau kita bisa bersatu, punya visi yang sama, dan terus belajar dari setiap tantangan, maka mimpi tampil di Piala Dunia bukan sekadar angan. Ini saatnya percaya, bukan hanya pada tim, tapi juga pada diri kita sendiri sebagai bangsa. Garuda bisa terbang lebih tinggi, selama kita semua ikut mengangkat sayapnya. Jangan takut gagal, takutlah kalau kita berhenti berjuang. Respons Jens Raven usai ditemui Gerald van den Burg, peluang bermain di Timnas U23 Indonesia untuk ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, bertemu dengan penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raven, yang mengungkapkan kegembiraannya melalui unggahan di Instagram pada Rabu malam, 23 April 2025. Senang bertemu dengan Gerald van den Burg, tulis Jens Raven. Jens Raven, yang sebelumnya memperkuat Timnas U19 dan U20 Indonesia, kini memiliki kesempatan besar untuk dipanggil memperkuat Timnas U23 Indonesia dalam ajang ASEAN Cup U23 2025 yang akan berlangsung pada 15 hingga 31 Juli 2025. Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen ini, yang akan diselenggarakan di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Undian grup untuk turnamen ini akan dilakukan pada 30 Mei 2025. Jens Raven juga memiliki peluang untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan terakhir di grup C, yaitu melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin, sementara Jepang sudah dipastikan lolos. Sementara itu, Gerald van den Burg, yang juga menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, memposting foto pertemuannya dengan Jens Raven di Instagram pada Rabu, 23 April 2025. Ia menulis, "Persiapan kami sudah berjalan maksimal untuk menghadapi Timnas U23 Indonesia. Namun, kami masih memiliki pekerjaan lain, yaitu pertandingan melawan Cina dan Jepang dengan tim utama. Dengan posisi Indonesia yang masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih hasil positif di sisa pertandingan kualifikasi." Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya potensi yang menarik bagi Jens Raven untuk bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Pertemuan dengan Gerald van den Burg, pelatih Timnas U23, memberi sinyal bahwa Jens bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di ASEAN Cup U23 2025. Meskipun ia sebelumnya memperkuat Timnas U19 dan U20, kesempatan ini membuka jalan bagi perkembangan karirnya di level yang lebih tinggi. Keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah juga memberikan keuntungan besar, dengan dua stadion utama yang telah dipilih untuk menyelenggarakan turnamen ini. Selain itu, undian grup yang akan dilakukan pada akhir Mei memberikan gambaran lebih jelas tentang lawan-lawan yang akan dihadapi. Ini menjadi penting karena Timnas U23 Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jens Raven sendiri memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih jauh dengan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina dan Jepang di Juni mendatang akan menjadi kesempatan besar bagi pemain-pemain muda seperti Jens untuk menunjukkan kualitas mereka. Posisi Indonesia di grup C memang cukup ketat, dengan Jepang sudah dipastikan lolos, tetapi masih ada ruang bagi Indonesia untuk berjuang mencapai tiket ke putaran selanjutnya. Gerald van den Burg juga menyatakan kesiapan timnya untuk bertanding, meskipun fokus saat ini juga tertuju pada pertandingan dengan tim utama melawan Cina dan Jepang. Dengan peluang besar di depan mata, Indonesia perlu memaksimalkan setiap pertandingan, baik di level U23 maupun tim utama, untuk mencapai tujuan besar mereka, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu.
Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu hadapi, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih besar. Jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalanlah kamu akan belajar lebih banyak dan tumbuh lebih kuat. Teruslah berusaha dengan penuh semangat, tetap fokus pada impianmu, dan ingatlah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan pasti akan membuahkan hasil. Setiap perjalanan memang penuh rintangan, tapi dengan keyakinan dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan sukses hanya akan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Keep pushing, your time will come.